Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Perkenankan di sini saya selaku moderator sekaligus pembimbing jalannya acara nanti untuk melakukan guide, membimbing teman-teman nanti ketika dalam pelaksanaan mata kuliah pengembangan diri dan karir pada hari ini. Tema pada malam hari ini adalah terkait diskusi kesiapan proposal Pekan Kreativitas Mahasiswa. Oke, jadi teman-teman udah tahu kan ya apa itu Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan pastinya teman-teman juga sudah mulai menyusun dan berkelompok dengan timnya masing-masing. Begitu, pada hari ini nanti kita akan sharing-sharing bersama dua narasumber yang sangat berpengalaman tentunya. Itu yang pertama itu dari Bu Kiki, atas nama Bu Fajriati Kirana, dosen psikologi UNS, dan bersama dengan mahasiswanya yang lolos PKM kemarin. Kak, siapa nih ya yang lolos PKM? Rizal Galih Pradana. Kak Rizal Galih Pradana. Selamat datang Kak Rizal. Oke, pada malam hari ini nanti mohon bimbingannya kepada Bu Fajri dan Kak Rizal. Semoga pertemuan pada malam ini dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman nantinya terkait bagaimana teknik-teknik menyusun proposal PKM. Oke, untuk sistematikanya, langsung saja mungkin sistematikanya Pak Faisal boleh tanya jawab langsung atau bagaimana nih Pak baiknya? Nanti dari Bu Kiki dulu, nanti dari Bu Kiki kan nyerahin ke mahasiswanya. Oke. Setelah itu tanya jawab monggo. Siap. Oke. Baik, karena sudah saya antarkan pada malam hari ini, langsung saja ke narasumber kita, Ibu Fajri Kirana. Kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Tegar ya namanya. Oke, terima kasih Mas Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari UMP. Terima kasih untuk Mas Faisal yang sudah menodong saya ya malah tadi sore ya. Tadi sore atau tadi siang. Sehingga saya bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa dari UMP. Tadi saya di sini diminta untuk mengantarkan begitu ya. Jadi nanti intinya ada pada jadi salah satu mahasiswa kami yaitu Rizal Galih Pradana yang nanti bisa barangkali men-share terkait dengan PKM yang kemarin lolos PIMNAS. Jadi kemarin ini saya sedikit mengantarkan ya, dan tadi diminta untuk sedikit memberikan semacam apa sih kira-kira begitu yang perlu diperhatikan gitu ya, karena kan memang psikologi itu memang ilmu yang kita bicara tentang latent variable ya, jadi ada tapi tidak nampak gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri, karena kalau dalam PKM itu kita akan bertemu dengan teman-teman dari jurusan yang itu sekiranya variabelnya itu lebih nampak gitu ya, dalam tanda kutip itu lebih nampak gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri gitu. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan sebuah ide yang itu idenya itu bagi juri ya kan, yang menjadi reviewernya itu adalah jurinya, itu dianggap bahwa itu memang ada gitu ya, memang ada dan terlihat ada bagi mereka begitu. Karena memang tadi sekali lagi itu tantangan dari untuk kita dari teman-teman dari psikologi. Kebetulan kemarin ada 2 tim yang saya bawa.
Jadi timnya Mas Rizal Galih Pradana ini yang membawa PKMM tentang si Budi, komik si Budi, dan kemudian ada satu tim lagi yang berhalangan hadir hari ini, yaitu tim dari Mbak Diah Nova Anggraini ya, Mbak Diah Nova Anggraini yang membawa tentang Gria Bahagia Lansia. Dan keduanya PKMM dan salah satunya yaitu Mbak Diah kemarin mendapatkan tim Gria Bahagia itu mendapatkan juara favorit. Jadi semuanya PKMM karena memang kalau kita lihat di PKM sendiri ya, kalau teman-teman mungkin sudah membaca buku panduannya yang terbaru ya, yang 2020 kemarin ya, itu memang kalau kita harus yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai salah kamar ya. Jadi misalnya kalau saya mau ada permasalahan ya, sebenarnya semuanya tuh sama ya. Kalau saya melihat itu sebenarnya semua sama. Yang membedakan itu adalah karakteristik dari setiap PKM-nya. Jadi kalau misalnya PKM kewirausahaan begitu ya, itu karakteristik khasnya itu berbeda dengan PKMM atau PKMPE atau PSH atau KC gitu ya. Tetapi pada dasarnya sebenarnya intinya sama. Semuanya itu berdasarkan atas masalah yang ada. Jadi ada evidence base-nya, tapi juga ada evidence literaturnya. Nah itu yang kadang luput gitu ya, bahasa Jawanya luput gitu ya, luput untuk dilihat oleh teman-teman. Jadi ketika misalnya contohnya ya di PKM kemarin misalnya permasalahan itu harus ada di mitra itu harus ada karena kan ciri khasnya adalah ada mitra. Jadi itu ada permasalahan itu ada di mitra. Sedangkan kalau PKMK misalnya, maka permasalahan itu adalah ciri khasnya ada permasalahan, tapi biasanya permasalahan yang sifatnya itu adalah permasalahan yang umum gitu. Nah, kemudian penyelesaiannya apa, itu karakteristiknya beda-beda lagi antara PKM satu dengan yang lain gitu. Jadi misalnya kalau PKMM, ciri khasnya adalah solusinya harus dari mitra. Sedangkan kalau PKMK, maka solusinya adalah bagaimana kemudian kita membuat sebuah usaha yang profitnya besar dan keberlanjutan. Kemudian kalau misalnya itu masuk ke PSH, maka beda lagi. Oh, itu berarti harus ada sebuah pendekatan penelitian seperti apa, kan begitu. Jadi penyelesaian semuanya ada masalah, ada problem, semuanya ada penyelesaian, tapi karakteristiknya yang berbeda-beda. Nah itu yang perlu teman-teman garis bawahi ketika membaca panduannya ya. Jadi di panduan itu sebenarnya sudah ada semuanya karakteristik khas apa yang perlu ditonjolkan itu sebenarnya sudah ada ya. Jadi bisa digarisbawahi oleh teman-teman ketika membaca panduan itu. Nah, yang tadi menjawab tantangan tadi ya. Jadi menjawab tantangan tadi, bagaimana kemudian kita bisa memberikan sebuah apa ya istilahnya. Kalau di UN, saya tidak tahu ya di proses di teman-teman di UMP. Kalau di UNS sendiri itu biasanya kami itu ada seleksi internal universitas dulu. Jadi biasanya Mas Rizal biasanya berapa? 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya ya Zal ya? Waktu saya itu dibukanya 6 bulan sebelumnya. Oh 6 bulan malahan, oke. Jadi 6 bulan. Jadi 6 bulan itu ada istilahnya di kami itu PIM UNS. Nah, PIM itu tujuannya adalah untuk menseleksi tingkat internal UNS gitu ya. Jadi tingkat internal UNS menseleksi proposal-proposal PKM dari mahasiswa. Jadi tidak semuanya kemudian dikirim ke Dikti. Nah, baru kemudian kalau lolos PIM UNS itu kemudian baru masuk ke Dikti. Nah, kemudian setelah dari Dikti itu kemudian nanti akan ada istilahnya kemarin P2KP ya. Saya kebalik nggak ya? P2KP itu ya. Jadi kayak semacam laporan kemajuan lah ya istilahnya. Nah, dari situ kemudian diseleksi siapa yang lolos PIMNAS dan tidak gitu. Dari 3 tim yang saya bawa yang lolos PIMNAS ada 2 kemarin itu. Nah, apa kemudian yang perlu diperhatikan ketika saya mau PKM? Yang paling penting
kalau saya boleh menyarankan adalah endurance ya. Jadi itu harus menjadi pondasi awal. Karena PKM itu bukan sebuah perjalanan yang nanti bisa tanya ke Rizal ya, bagaimana sih cara apa ya istilahnya kayak ini sharing saja ya. Jadi saya tidak ada materi PPT juga, jadi ini sharing saja terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan, kemudian apa yang perlu terkait dengan tema dan sebagainya. Nah, nanti bisa tanya ke Mas Rizal, bagaimana sih caranya untuk biar semangatnya tuh tetap ada gitu ya. Karena PKM itu berjalannya 1 tahun ya. Jadi mulai dari Mas Rizal itu memasukkan proposal PIM, kemudian sampai kemudian kemarin PIMNAS selesai itu bisa 1 tahun gitu. Jadi 1 tahun itu bukan bukan waktu yang cepat ya, itu waktu yang lama dan proposal itu berkembang. Nah, ini yang perlu dicatat juga. Proposal itu berkembang, teman-teman. Jadi ketika memasukkan proposal ke PIM itu sangat bukan sangat berbeda, berbeda dengan proposal yang akhirnya kemudian dimasukkan ke PIMNAS gitu. Karena proposal itu berkembang. Jadi harus ada kemauan untuk belajar. Nah, itu yang menjadi poin kedua. Karena proposal itu akan berkembang gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman ini. Nah, otomatis semuanya itu butuh apa ya? Butuh tenaga baik psikis maupun fisik gitu ya. Nah, kemudian kerjasama. Nah, biasanya poin plusnya adalah ketika misalnya teman-teman bisa bekerja sama dari prodi lain. Nah, itu biasanya mendapatkan poin yang lebih lah, istilahnya semacam itu. Jadi jangan hanya bekerja dengan teman-teman psikologi gitu ya. Teman-teman harus melebarkan, karena kan prinsipnya adalah integrated ya, jadi harus melebarkan sayapnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya ide untuk misalnya, Bu saya tuh pengen bikin apa ya, rujak, bukan, misalnya mau ini kan sekarang baru masa coronavirus, orang pakai masker kalau yang kulitnya sensitif itu jadi berjerawat. Saya tuh mau bikin produk bagaimana masker itu mengandung suatu zat yang itu bisa melembabkan sekaligus melembabkan kulit, misalnya semacam itu. Nah, kita sebagai orang psikologi harus sadar diri bahwa saya nggak mampu untuk melakukan itu sendiri, saya harus bekerja sama dengan orang-orang farmasi misalnya. Nah, maka diajak orang farmasinya dan itu pasti orang farmasi lebih pas untuk jadi ketuanya daripada orang psikologi. Nah, semacam itu. Jadi bahasa Jawanya itu kayak ngukur awak gitu ya mungkin ya. Jadi bahasa Jawa kayak ngukur awak. Oh, keilmuan kita itu batasnya sampai mana sih gitu ya. Oh sampai sini, oh sampai sini. Nah itu jadi ada kerjasama itu. Sama punyanya Mas Rizal itu juga. Jadi tentang literasi keuangan, problemnya adalah literasi keuangan. Nah itu orang psikologi tidak bisa mampu bicara sendiri tentang literasi keuangan, maka kemudian Mas Rizal mengajak teman-temannya dari FKIP bidang ekonomi. Nah, semacam itu. Jadi itu hal-hal yang perlu dipahami ya. Jadi kerjasama, integrasi itu juga perlu dipupuk dari awal. Jadi mau bikin PKM itu Kak, jangan hanya misalnya PKM nanti ada Dikti, ada PIMNAS gitu ya. Dari awal sudah dimantapkan untuk saya mau ke PIMNAS gitu ya. Jadi dari awal tuh sudah istilahnya preparation-nya itu sudah ke PIMNAS gitu ya. Itu salah satu tips sih. Jadi agar nanti biar lebih maksimal gitu ya dalam pengerjaannya itu lebih maksimal begitu. Nah, jadi topik carilah ya namanya saja program kreatif mahasiswa. Kata kuncinya di kreativitas. Jadi otomatis topik-topik yang kreatif itulah yang punya keunggulan yang akan dilirik oleh reviewer begitu ya. Jadi jangan yang biasa saja begitu ya. Istilahnya seperti semacam itu karena namanya adalah program kreatif mahasiswa gitu. Jadi sekreatif mungkin dalam melihat masalah dan sekreatif mungkin dalam menentukan masalah itu mau diselesaikan seperti apa. Dan jangan sampai salah kamar ya. Misalnya yang paling sering kebalik itu misalnya antara PKM KC dengan PKMM ya. Itu kadang terbalik ya, sering terbalik. Misalnya dia lebih mengunggulkan produknya gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan PKMM gitu ya. Itu KC gitu. Nah, itu jadi
itu harus jangan sampai salah kamar itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Dan psikologi biasanya kalau misalnya teman-teman mau jadi ketua, misalnya dari psikologi tadi kan bekerja sama ya, berintegrasi, misalnya psikologi yang mau jadi leader-nya gitu. Nah, itu harus paham PKM mana yang kira-kira bisa dimasuki oleh psikologi gitu. Kalau mau masuk ke PE ya jangan psikologi yang jadi ketuanya gitu, karena PE itu betul-betul teknikal gitu ya. Jadi biasanya ya memang orang-orang teknik, orang-orang mungkin orang-orang MIPA mungkin ya. Nah, itu jadi kita harus bisa tadi ya memahami sebatas mana sih keilmuan kita gitu. Itu sih kalau dari saya sedikit membuka tentang apa sih PKM itu gitu. Nah, selanjutnya biar lebih jelas lagi teman-teman bisa semacam memahami, oh ini toh kayak gini toh gitu. Ini salah satu contoh saja. Jadi nanti mungkin bisa menjadi trigger untuk trigger kreativitas dari teman-teman di UMP, di psikologi UMP. Waktu dan tempat saya berikan kepada mahasiswa yang sangat saya banggakan, salah satu mahasiswa yang sangat saya banggakan. Oh ya, jadi salah satu juga yang menjadi ini perlu diberitakan mungkin ya. Jadi di UNS itu ada reward prestasi untuk yang lolos PIMNAS. Nah, jadi Rizal ini adalah angkatan 2018 ya Zal kamu ya? 18 atau 16 kamu Zal? 18. Oh iya, 18. Saya kira 16 tuh. Nah, 2018 ini dia sudah bebas skripsi ya. Jadi kemarin salah satu rekognisinya memang kalau dari UNS itu kalau misalnya lolos sampai PIMNAS, maka mahasiswanya bisa bebas skripsi dan bebas KKN. Nah, ini kemarin ini baru kami usahakan dari Prodi untuk bisa bebas KKN. Jadi Rizal ini 2018 sudah bebas skripsi ya. Jadi sudah bebas skripsi, jadi 1 tahun lagi, padahal skripsinya baru 1 tahun lagi ya bisa mengambil, tapi sudah bebas skripsi. Oke, monggo Rizal, waktu dan tempat saya berikan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Fajri Kirana, Bu Kiki, dosen kebanggaan psikologi. Mungkin di sini saya akan share screen PPT, apakah bisa? Baik. Harusnya bisa. Bisa. Iya. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Terlihat. Ya, oke. Terima kasih. Sebelumnya mungkin saya mau ngucapin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman dari UMP. Perkenalkan, nama saya Rizal Gali Pradana. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Rizal. Saya adalah mahasiswa dari Psikologi UNS, Universitas 11 Maret, Angkatan 2018. Kemarin, kebetulan saya mendapatkan rezeki dan kesempatan untuk bisa lolos dan mencoba untuk berkompetisi di ajang PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, walaupun memang kelompok saya belum mendapatkan medali, baik di kategori poster maupun di kategori presentasi. Namun saya rasa bahwa saya patut untuk mengapresiasi diri saya dan juga teman-teman kelompok saya, dikarenakan memang seperti yang Bu Kiki bilang, perjuangan untuk mencapai PIMNAS itu sangatlah panjang, tentunya melelahkan, namun juga membahagiakan, dikarenakan dalam rangkaian proses yang sangat panjang itu, saya dan teman-teman bisa belajar sangat banyak, mulai dari manajemen waktu, kemudian bagaimana menjaga kekompakan dalam tim, dan sebagainya. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit untuk menjelaskan mengenai gambaran program yang kemarin saya ajukan, seperti yang telah sedikit dijelaskan oleh Bu Kiki. Kemarin saya membawakan program ini untuk PKM tahun 2020 yang berjudul Peningkatan Literasi Keuangan terhadap Siswa Sekolah Dasar melalui media komik Si Budi, pemberdayaan sebagai upaya mengurangi perilaku konsumtif sejak dini. Nah, seperti yang Bu Kiki bilang bahwa hati-hati untuk memasukkan judul PKM teman-teman
apakah akan dimasukkan ke PKM PE, PKM PSH atau yang mana, dikarenakan itu akan menjadi tipping point yang sangat penting bagi Dewan Juri. Oke, mungkin jika teman-teman beruntung dan berhasil lolos dari tahap pertama, tahap kedua, dan seterusnya, ketika ternyata salah kamar itu ketahuannya di PIMNAS, maka teman-teman otomatis ya akan secara otomatis nggak mungkin dapat medali karena juri tidak akan memenangkan tim-tim yang salah kamar seperti itu. Oh ya, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, jadi untuk PKM saat ini itu ada 8 cabang yang bisa teman-teman pilih. Memang harus kita akui bahwa PKM 5 bidang itu masih dianggap prestisius dibandingkan 3 bidang yang lain, dikarenakan 3 bidang ini memang masih baru. Namun juga 3 bidang ini itu tidak kalah bergengsinya. Namun memang harus kita akui jika 5 bidang ini lebih prestisius dikarenakan memang sudah sejak awal PKM ada 5 bidang ini sudah ada. 5 bidang ini adalah PKM penelitian, meliputi eksakta dan sosial humaniora, kemudian teknologi, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, dan satu lagi adalah karsa cipta. Sedangkan 3 yang baru ini adalah gagasan futuristik konstruktif, ini ada sampai PIMNAS, kemudian gagasan tertulis juga ada sampai PIMNAS, dan artikel ilmiah. Namun untuk yang artikel ilmiah tidak dipertandingkan di PIMNAS, hanya sampai di pendanaan saja. Bedanya adalah, kalau untuk yang 5 bidang ini, teman-teman nanti ketika lolos pendanaan, dikasih dana, kemudian diminta untuk merealisasikan proposal teman-teman. Namun untuk yang 3 bidang ini, teman-teman hanya diberikan insentif dan yang teman-teman buat itu hanya berupa gagasan, sehingga nanti ketika maju ke PIMNAS dan juga di penilaian kemajuan hanya membuat presentasi tentang ide teman-teman, seperti itu. Nah, kembali ke slide ini, tentang judul dari PKM saya, sebenarnya di awal saya mengajukan proposal ini, terjadi sedikit perdebatan antara, ya bukan perdebatan yang panas, sedikit diskusi, antara saya, teman-teman, dan Bu Kiki, dikarenakan memang judul ini apakah akan masuk ke PKM KC atau Karsa Cipta atau PKMM. Apa bedanya? Untuk PKM Karsa Cipta, titik tekannya atau tipping point-nya adalah lebih kepada produk. Artinya yang diglorifikasi atau yang ditonjolkan adalah produknya. Namun, untuk PKMM atau pengabdian masyarakat, itu yang ditonjolkan bukan produknya, namun lebih kepada program pengabdian kepada masyarakat. Kita membuat sebuah program yang bermanfaat bagi masyarakat. Boleh menggunakan produk, namun tetap yang harus ditekankan adalah program pengabdiannya. Karena kalau yang ditekankan salah, yaitu produknya, nanti itu di-count atau dihitung oleh jurinya adalah salah kamar. Seharusnya bukan PKMM, tapi PKMKC. Kemudian saya lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah tim saya, ada Bu Kiki sebagai pembimbing dan juga ke-6 tim saya. Betul yang seperti Bu Kiki katakan bahwa kebetulan tim saya ini dari prodi yang beragam, hanya saya dan Alivia yang dari psikologi, sedangkan lainnya itu penyebar, Anggit dari matematika, Aldi dari ilmu lingkungan, Dewi dari pendidikan ekonomi, dan Arzi dari informatika. Untuk angkatannya pun juga ada 2018, ada yang 2019. Artinya mungkin dengan adanya keberagaman itu akan mempengaruhi dinamika dalam tim, karena dengan lebih banyak teman-teman yang beda jurusan itu akan memperbanyak perspektif ketika misalkan diskusi dalam tim. Karena saya pernah mencoba hal ini, tapi dalam konteks kompetisi yang lain ya. Saya satu tim dengan teman-teman saya yang sama-sama dari Fakultas Kedokteran, karena kan di UNS psikologi maksudnya ke FK. Dan saya satu tim dengan teman-teman yang beragam, ada yang dari FH, ada yang dari FKIP, dan sebagainya. Proses diskusi dalam tim itu akan lebih dinamis dan akan lebih bagus ketika lebih banyak perspektif yang masuk. Misalkan tadi saya dengan teman-teman saya FH dan FKIP, saya mungkin bisa memandang dari segi kesehatan psikologinya. Kemudian teman saya FH dari segi hukum dan penerapan di masyarakat. Teman saya FKIP lebih kepada pengajaran, implementasi. Jadi kayak lebih banyak masukan daripada ketika hanya satu jurusan saja. Sebenarnya saya merasa bahwa tidak berpengaruh banyak ya sebenarnya, karena juga ada tim
tim yang lolos PIMNAS mereka hanya dari satu prodi, ada yang dari satu prodi dan satu angkatan juga ada yang masuk PIMNAS bahkan dapat medali. Namun kembali lagi titik poinnya adalah terletak pada dinamika tim dan juga diskusinya. Hal seperti itu. Kemudian saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sekarang baru mempersiapkan tentang proposal, menurut saya proposal itu harus dimaksimalkan dan dibuat sebaik mungkin untuk versi yang sekarang. Memang betul yang tadi Bu Kiki jelaskan bahwa pada nantinya itu akan progresif atau akan berubah-ubah sesuai dengan sikon ya, situasi kondisi, namun itu adalah urusan nanti. Artinya apa yang teman-teman rancang sekarang harus sebaik mungkin, dan saya sangat menyarankan perbaguslah untuk bab 1. Karena bab 1 itu adalah halaman yang depan, sehingga kemungkinan untuk dibaca oleh reviewer atau oleh juri itu sangat besar. Untuk yang belakang-belakang, ya jangan terus disepelekan, namun bisa diprioritaskan untuk perbagus yang bab 1, seperti itu. Kemudian juga ini yang paling penting, memang betul Bu Kiki tadi jelaskan jika kreativitas itu harus digali melalui PKM ini. Namun dalam PKM ini kita juga tidak boleh untuk melupakan tentang format penulisan. Dikarenakan format penulisan ini menjadi seleksi administrasi yang akan dilakukan pertama kali. Sebagus apapun ide teman-teman, sekreatif apapun ide teman-teman, seprogresif apapun program teman-teman, kalau format penulisannya salah, nggak akan lolos. Jadi kayak kalau misalkan salah, ya udah reviewernya nggak akan membaca proposal teman-teman. Karena di tahun saya kemarin, tahun 2020, proposal yang masuk jumlahnya sekitar 66.000, sedangkan jumlah reviewer mungkin hanya sekitar ratusan, ya 100 atau 200. Artinya, satu reviewer memiliki beban untuk membaca ribuan proposal. Ketika misalkan teman-teman formatnya salah, ya udah nggak bakal dibaca lagi dan langsung dikasih nilai mati, antara 0 atau 1. Biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu apa? Pertama adalah penulisan nomor halaman. Karena nomor halaman di PKM itu agak unik dan berbeda. Antara bagian daftar isi, kemudian bagian lembar pengesahan. Untuk sekarang lembar pengesahan online, tapi belum tahu untuk kedepannya bagaimana. Itu penulisannya ada di pojok kanan bawah. Sedangkan untuk yang substansinya itu di pojok kanan atas. Jadi kadang itu ada yang kebalik, kadang kebawa ke kanan atas semua. Itu yang membuat mereka didiskualifikasi hanya karena salah untuk menuliskan nomor halaman. Atau salah untuk menuliskan daftar pustaka. Karena daftar pustaka, saya kurang tahu untuk teman-teman bagaimana, namun untuk di kuliah saya biasa menggunakan APA. Namun untuk di PKM yang diminta adalah Harvard. Jadi untuk panduan harus dibaca betul-betul karena setiap tahunnya itu ada pergantian peraturan. Kemudian kembali ke slide ini, di sini saya melakukan program dengan mitra yaitu siswa SDN Mipitan nomor 189 Kota Surakarta. Seperti yang Bu Kiki bilang tadi, kalau PKMM ini haruslah solusi yang datang dari mitra, sehingga pertama saya harus melakukan studi pendahuluan yaitu observasi serta wawancara terlebih dahulu. Mungkin kalau teman-teman PKM-nya PKMT, maka teman-teman juga sama harus melakukan studi pendahuluan, namun datangnya bukan ke masyarakat yang tidak berdaya ya. Kalau PKMM kan lebih kepada masyarakat yang tidak berdaya, kemudian kita berdayakan seperti itu kan. Tapi kalau PKMT mungkin teman-teman bisa datang ke pabrik atau ke perusahaan. Nah, kira-kira mereka butuh teknologi apa ya untuk membantu kinerja mereka di perusahaan tersebut atau di pabrik tersebut. Kalau misalkan PKMK berarti studi pendahuluannya mungkin teman-teman bisa untuk membuat survei pasar, kemudian membuat BMC atau bisnis model canvas dan sebagainya yang akan mempermudah pembuatan proposal teman-teman. Kalau misal teman-teman PKMPE atau PSH juga bisa dengan studi pendahuluan, misalkan observasi, wawancara kepada calon subjek dan sebagainya. Jadi intinya untuk program saya ini latar belakangnya itu, oh ya ada yang kelupaan. Latar belakang kalau bisa dibuat se-urgent mungkin. Jadi kelihatan kalau misalkan apa yang teman-teman ajuin itu benar-benar yang gede gitu loh, yang penting dan genting untuk diselesaikan. Karena kalau misalkan penting tapi nggak genting, ya mungkin
itu tadi seperti yang dikatakan Bu Kiki, kalau misalkan juri itu juri di PKM itu tidak tahu dari jurusan mana, bisa saja kita ketemu sama dosen psikologi, bisa juga kita ketemu sama dosen lain, kayak misalkan kemarin saya membawa topik psikologi, kemudian juri saya adalah dokter di bidang hama dan penyakit tumbuhan, tidak ada hubungannya sama sekali. Mungkin beliaunya juga tidak tahu banyak tentang psikologi, mungkin hanya tahu tentang stres, depresi, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus benar-benar membuat itu tuh sangat urgent dan sangat genting. Karena kalau misalkan enggak seperti itu kita bisa dianggap dianggapnya itu asumtif atau proposal kita tuh tidak penting gitu loh. Jadi itu memang sangat penting untuk dibuat di bab 1. Jadi intinya di sini saya menggarisbawahi 2 fenomena, ada banyak penjual mainan depan sekolah dan juga mayoritas siswanya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Intinya ada 2 fenomena ini, kemudian karena rendahnya literasi keuangan, maka itu menimbulkan fenomena perilaku konsumtif. Jadi yang ingin saya selesaikan sebenarnya adalah fenomena perilaku konsumtif, namun caranya adalah dengan meningkatkan literasi keuangan yang rendah, seperti itu. Ini juga bisa diaplikasikan ke topik-topik yang lain sesuai dengan ide dari teman-teman semua. Selanjutnya, tadi kan untuk latar belakang permasalahan, sekarang kita udah tahu nih, kalau misalkan ada fenomena ini, ada fenomena siswanya itu dari kalangan menengah ke bawah, sama ada fenomena jajan berlebihan. Literasinya rendah. Akhirnya apa? Fenomena perilaku konsumtif. Nah, berarti yang ingin kita selesaikan adalah fenomena perilaku konsumtif. Core utama masalahnya apa? Oh, literasi keuangannya rendah. Terus apalagi masalahnya? Emang udah ada ya pelajaran? Kalau misalkan orang pengen mudeng tentang literasi keuangan, gimana caranya? Apakah dia tiba-tiba langsung bisa paham seiring berjalannya waktu? Mungkin untuk di keluarga-keluarga tertentu yang memang mereka sudah menerapkan literasi keuangan, ya mungkin bisa. Namun kebanyakan kan belum. Lagi pula tidak ada kurikulum tentang literasi keuangan di sekolah. Nah, artinya fenomena yang sebenarnya tadi itu sudah urgent, namun kelihatannya belum urgent banget, karena kan cuma kayak ya konsumtif, oke lah konsumtif, semua orang konsumtif. Indonesia kan memang sangat konsumtif masyarakatnya. Terus ngapain gitu kan? Nah, dijawab dengan ini, oh belum ada kurikulum ya. Nah, artinya dengan ada statement belum ada kurikulum ini, itu akan menambah tingkat urgensi dari masalah yang telah dibangun. Karena ketika ada perilaku konsumtif, literasinya rendah, jadi konsumtif itu kan karena literasi yang rendah. Kemudian tidak ada kurikulum. Artinya ketika nggak ada kurikulum, dia nggak bakal dapat pelajaran tentang literasi keuangan di sekolah. Ditambah masuk karakteristik lagi bahwa bahwa siswanya itu dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, which means that kalau di rumah pun mereka juga nggak dapat literasi keuangan. Nah, ini akan menjadi sangat urgent masalah yang teman-teman ajuin seperti itu. Nah, kemudian masuk ke solusi ini, dan solusi ingat diusahakan untuk datangnya itu dari mitra. Jadi ketika ada masalah ini, kemudian apa yang diinginkan oleh mitra? Oh, ternyata mitra ingin melakukan pendampingan literasi keuangan. Seperti itu. Oh ya, akan lebih baik jika ini mendukung program-program pemerintah, namun itu sifatnya tidak wajib, dikarenakan yang penting ketika urgensi itu sudah dapat, ya udah insya Allah aman. Kemudian ini karena saya sudah fokus mau menggunakan produk komik, berarti saya juga punya beban untuk menjelaskan mengapa saya menggunakan komik dan mengapa komiknya harus si Budi. Kenapa nggak komik yang lain, misalnya Doraemon atau komik Naruto dan sebagainya. Kenapa harus komik si Budi, ini perlu untuk dijelaskan juga. Artinya, ketika teman-teman punya ide, maka teman-teman juga mempunyai beban untuk menjelaskan ide teman-teman. Semakin kompleks ide teman-teman, maka juga semakin banyak beban yang teman-teman harus jelaskan. Beban ini bukan berarti membebani ya, tapi apa yang harus dijelaskan agar itu clear dan jelas bagi orang-orang rata-rata, orang-orang average reasonable person, bahasanya gitu. Jadi biar orang-orang kalau lihat tuh yang kayak, oh gitu ya,
oh komik si Budi ngapain sih? Oh gitu ya. Oh ya, yang enggak gitu loh, bukan yang kayak meninggalkan pertanyaan ketika teman presentasi atau membuat laporan, meninggalkan pertanyaan itu juga biasanya akan mengurangi nilai dari teman-teman. Nah, ini adalah komik yang saya buat waktu itu. Saya breakdown dari aspek change dan volpe dan sebagainya. Kemudian juga ada tujuan dan manfaat. Ini juga harus di state dari proposal ya. Nanti semakin karena biasanya gini, tujuan ini menjadi sangat penting ketika teman-teman presentasi. Biasanya ketika presentasi di PKP 2 nanti, ketika udah lolos pendanaan, kemudian ke PKP 2 yang laporan kemajuan dan PIMNAS, itu biasanya juri akan memperhatikan latar belakang, tujuan, metode, ya udah hanya 3 itu, latar belakang, tujuan, sama metode. Untuk hasil biasanya inputnya ke metode, biasanya nanya itu juga ke metodenya. Jadi 3 itu sih yang paling penting. Tujuan juga mungkin apa ya, mungkin tujuan itu mungkin yang realistis. Kalau saya boleh menyarankan mungkin yang realistis saja supaya tidak kesulitan buat kitanya juga dan supaya tidak menjadi blunder buat tim kita. Seperti itu. Kemudian ini nanti untuk target luaran tuh biasanya setelah teman-teman pendanaan, kalau misalkan baru proposal biasanya nggak disuruh buat target luaran sih, tapi ketika dimasukkan ke proposal juga akan lebih bagus. Namun untuk target luarannya apa, teman-teman bisa nunggu untuk panduan yang terbaru dikarenakan tiap tahun panduannya berbeda. Ini target luaran disederhanakan menjadi 4 dikarenakan kemarin kondisinya pandemi daring seperti itu. Nah, kemudian ini bagian metode, ini sangat penting untuk dijelaskan. Ketika nanti modelnya offline, berarti metodenya juga harus disesuaikan dengan kondisi offline, apa yang akan teman-teman lakukan. Jadi ibaratnya metode itu adalah visualisasi dari yang akan teman-teman lakukan. Jadi ketika dijelaskan metode, orang lain yang melihat presentasi teman-teman atau melihat laporan teman-teman, itu tuh bisa paham kira-kira teman-teman mau ngapain. Karena ketika metodenya nggak jelas, biasanya juga nggak akan diloloskan. Karena ibaratnya reviewer pun juga punya beban karena menggunakan uang pemerintah untuk membuat suatu program yang harapannya bermanfaat untuk masyarakat dan ilmu pengetahuan. Ya, namun ketika metodenya sudah nggak jelas, biasanya itu nggak akan diloloskan di proposal. Untuk metodenya ini karena online jadi berbeda. Ini ada video, karena waktu online disuruh membuat video, kalau offline biasanya enggak. Tapi tergantung juga nanti panduan yang terbaru. Untuk metode saya breakdown tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, selanjutnya ada tahap evaluasi, kemudian cuma 3, tahap persiapan, pelaksanaan, sama evaluasi. Kemudian potensi pengembangan hasil tuh nanti biasanya ketika teman-teman harus pendanaan dan kalau udah mau ke PIMNAS, ini masih nanti. Tapi kalau mau ditulis juga boleh. Tapi kemarin waktu saya ikut pendampingan itu, Pak Prof-nya berkata jika potensi pengembangan hasil itu boleh, teman-teman nulis apapun itu boleh, tapi tetap harus kalau bisa realistis dikarenakan itu akan menjadi celah untuk dipertimbangkan oleh reviewer dan juga ditanyakan oleh juri ketika presentasi. Seperti itu. Ini laporan keuangan. Oh ya, jadi nanti teman-teman tuh akan dikasih dana ya dari pemerintah untuk merealisasikan program teman-teman. Untuk besarannya tergantung pemerintah, artinya ya beda-beda tiap tahun. Namun untuk yang tadi yang saya jelaskan 3 PKM tadi, GT, AI, dan GFK hanya diberikan insentif. Artinya teman-teman nggak perlu untuk melakukan, tapi cukup membuat PowerPoint saja dan juga laporan. Tapi ya mungkin kalau dipikir-pikir enak ya, GTAI, GFK, nggak perlu ngapa-ngapain, cuma bikin laporan, bikin video, tapi persaingannya juga sangat ketat. Karena GT dan GFK, karena AI itu nggak ada di PIMNAS, nah GT sama GFK itu persaingannya sangat-sangat ketat. Jadi waktu saya PIMNAS kemarin itu hanya 20 tim terbaik yang masuk ke PIMNAS. Sedangkan untuk yang PKM 5 bidang itu 100 tim, 80-100 tim yang masuk ke PIMNAS. Artinya persaingannya juga sangat ketat. Oh ya, kemudian juga kesimpulan, jangan lupa. Kesimpulan ini selalu ada di setiap proposal maupun laporan ya. Artinya harus
ditulis, namun kesimpulan diusahakan menjawab tujuan. Karena ketika kesimpulan dan tujuan tidak sinkron, biasanya reviewer dan jurinya akan bingung, dan kemudian ya karena mereka bingung, mereka akan memilih tidak meloloskan. Oh iya, saya sedikit sharing ya, mungkin teman-teman mungkin bisa untuk melakukan yang terbaik yang teman-teman bisa, namun juga banyak-banyak berdoa, dikarenakan kita tidak pernah tahu reviewer dan jurinya kita seperti apa. Ya, model-modelnya itu berbeda-beda. Karena waktu pendampingan dulu saya pernah mendengar ada reviewer yang kayak gini. Kemarin tuh ada yang ininya salah, nggak saya lolosin, ininya langsung saya coret. Ada juga reviewer yang bilang kayak gini, kemarin tuh di saya tuh ada yang kurang ini, tapi nggak apa-apa saya maafkan. Jadi kayak kita nggak tahu standar mereka bagaimana. Yang penting teman-teman kalau bisa seperfect mungkin, ya walaupun nggak ada yang manusia itu tidak bisa sempurna ya, tapi kalau bisa ya sebaik mungkin yang teman-teman bisa. Ini udah udah selesai untuk PPT dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ingin untuk bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan ke moderator mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wait, mohon maaf sebentar. Oke. Ya, terima kasih untuk Mas Rizal Gali dan beserta Ibu dosennya, dosen pembimbing PKM, Bu Fajri Kirana atau Bu Kiki ya. Menarik sekali pembahasannya tadi, keren juga, dan apalagi juga terkait yang lolos PKM itu bisa lolos skripsi dan KKN, itu sangat menarik sih. Mungkin bisa diajukan juga di fakultas kita biar ya mungkin itu sebuah apresiasi ya dari teman-teman yang bisa lolos tingkat nasional. Nah, sama satu lagi dari timnya Mas Galih, keren banget. Itu sangat membuka pemikiran kita bahwa kalau kita mau menyusun PKM yang misal hanya dengan dari tim anak psikologi, sepertinya sudah sangat biasa dan sangat banyak yang melakukan. Maka dari itu kayaknya memang perlu kombinasi dari segala bidang, kayak semakin ke depan juga kayak berbagai macam fokus keilmuan lain juga mulai mengombinasikan dan menyatukan pikiran agar setiap ilmunya itu bisa dimanfaatkan dan berkembang. Itu keren banget, sampai bikin komik yang berarti butuh anak desain dan lain sebagainya. Itu keren banget. Oke, langsung aja mungkin dari teman-teman pastinya punya pertanyaan atau mungkin sangat banyak pertanyaannya, silakan. Bagi yang mau bertanya boleh ketik dulu di kolom chat supaya lebih tertib. Nanti akan saya persilakan untuk teman-teman bertanya. Ayo, silakan. Sudah ada atau belum, atau teman-teman masih bingung untuk apa yang ingin ditanyakan karena saking banyaknya kali ya, saking bingungnya juga mau nanya apa. Silakan teman-teman, jangan malu-malu, apapun itu boleh ditanyakan karena sedikit-sedikit jadi malah mancing ide-ide kita nih, walaupun pertanyaannya kesannya takut nggak penting, takut apa, itu jangan malu-malu aja sih, saran dari aku. Oke, silakan Ibnu Muharram, boleh bertanya langsung nih sambil menunggu yang lain. Silakan di chat, nanti urutannya sesuai yang sudah chat duluan ya. Boleh langsung tanya Kak Tegar? Dalam? Oh ya, silakan langsung saja. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya terutama kepada pembicara kali ini, Kak Rizal mungkin ya. Kak Rizal itu yang sesama program juga, saya juga mengikuti program PKMM. Nah, Kak Rizal, apakah
perbedaan yang ada dalam kelompok seperti dari berbeda prodi ataupun fakultas itu menjadi poin plus saja atau sebagai poin penting supaya PKM itu bisa diajukan ke tingkat nasional atau PIMNAS itu. Kemudian ini sekalian sharing ya Kak, kan di tim PKM-nya saya itu mengangkat temanya itu peta kasus masa COVID-19, yaitu pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus masa COVID-19. Nah, itu sebenarnya fokusnya itu kepada permasalahan yang muncul. Nah, metode yang kami gunakan yaitu observasi sama wawancara. Kebetulan dari hasil wawancara dari dari pihak yang berkait itu lebih menjerumus kepada permasalahan pendidikan. Apakah itu temanya masih bisa dispesifikkan atau tetap kayak gitu aja? Lebih tepatnya gitu. Oke, mohon maaf sebentar, Mas Rizal. Apakah tadi suaranya jelas atau terputus ya? Kalau di saya sepertinya suaranya terputus. Kalau di saya jelas, cuman tadi saya agak kurang jelas tentang temanya tadi, AAA, ABK apa ya? Saya agak kurang jelas tadi. Saya ulangi ya Kak Rizal. Ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Temanya itu peta kasus Masako 19. Nama lainnya itu pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus masa COVID-19. Nah, kebetulan kan dari pihak yang kami wawancarai, kemudian pihak yang kami hubungi atau pihak terkait itu memberikan suatu masalah lebih kepada ABK itu ke pendidikannya, di mana yang tadinya secara tatap muka dan didampingi oleh pihak yang lebih berkompeten, sedangkan sekarang di masa COVID ini di rumah dan orang tua pun susah dalam mendampinginya gitu. Soalnya kan kalau di sekolah itu lebih didampingi oleh yang profesional atau yang berhak gitu, sedangkan orang tua si anak pun juga tidak paham dengan bagaimana metode yang dilakukan supaya anaknya saya itu bisa belajar dengan nyaman seperti di sekolah gitu. Itu yang dimunculkan dalam wawancara waktu sama pihak terkait begitu. Apakah tema peta kasus Masako ini bisa lebih dispesifikkan ke pendidikan atau tetap peta kasus Masako kayak gini, Kak? Soalnya di sini rada bingung, dari hasil wawancara ternyata lebih spesifik ke pendidikan, pendampingan pendidikan, sedangkan di sini kan kalau pendampingan terhadap anak berkebutuhan khusus masa COVID itu kan masih umum gitu. Itu baiknya gimana? Oke, Mas Rizal, apakah sudah jelas? Sorry, tadi di saya agak terputus, jadi saya kurang maksimal untuk menyimak dan menyimpulkan pertanyaannya. Kalau mungkin Mas Rizal sudah cukup jelas, bisa langsung sih untuk menjawab. Di saya sangat jelas untuk pertanyaannya. Mungkin ini pendapat dari saya, nanti mungkin dari Bu Kiki atau mungkin dari Bapak Ibu dosen UMP bisa untuk membenarkan pendapat saya, karena saya masih harus banyak belajar ya. Ada 2 poin penting tadi pertanyaannya, betul ya. Untuk pertama adalah poin penting PKMM itu sebenarnya di mana, apakah perbedaan prodi itu sebegitu besarnya efeknya. Dan yang kedua adalah tentang peta Masako pendampingan terhadap ABK itu apakah perlu untuk dispesifikasikan lagi atau tidak. Betul seperti itu kan ya untuk pertanyaannya? Iya Kak, seperti itu. Ya, oke. Saya coba untuk jawab yang pertama dulu ya. Untuk yang poin penting PKMM, apakah perbedaan prodi itu akan berpengaruh sebegitunya? Ini kita harus balik lagi, nanti lihat di panduan. Karena di tahun, kalau nggak salah, 3 tahun atau 2 tahun sebelum saya, itu ada peraturan bahwa di panduan ya, di panduan betul-betul tertulis bahwa
harus ada dari jurusan dan angkatan yang berbeda. Nah, ketika harus berarti ya memang harus didiversifikasi jurusan dan juga angkatannya. Mungkin cara ngakalinnya gini, kalau misalkan memang susah buat cari kenalan dari prodi ataupun angkatan yang lain, misalkan nih harus ada prodi yang berbeda dan angkatan yang berbeda. Caranya ya dibedain satu aja. Misalkan timnya 3 orang, ya yang 2 temenmu sekelas, yang 1 kamu cari dari apa namanya prodi lain dan juga angkatan lain, itu kan bisa nih. Misalkan harus ada peraturan di peraturannya. Cuman waktu tahun saya itu di panduannya itu nggak ada peraturannya, cuman dituliskan seperti ini, disarankan untuk lintas prodi dan juga lintas angkatan. Disarankan artinya kan tidak diwajibkan. Ketika iya kan lebih bagus, ketika tidak ya udah nggak apa-apa. Sepengalaman saya dan sepengetahuan sepengalaman dan seperasaan saya saat mengikuti PKM kemarin, hal tersebut tidak berpengaruh kepada nilai tim saya atau kepada nilai tim yang lain, karena juri tidak memperhatikan sebenarnya mahasiswa itu berasal dari jurusan mana-mana aja. Tapi itu tadi yang saya bilang, bahwa perbedaannya itu ada pada ketika diskusinya. Untuk masalah didiskualifikasi atau sebagainya itu, kalau misal di peraturan nggak ada, berarti nggak apa-apa, aman-aman aja. Tapi ketika di peraturan ada, maka nanti teman-teman harus untuk mendiversifikasi prodi dan juga angkatan. Tapi kalau nggak ada, ya monggo aja, terserah teman-teman. Tapi akan lebih baik ketika misalkan itu didiversifikasi, karena dinamika timnya akan beda. Saya baru ikut PKM satu kali ini, dan kebetulan tim saya itu beda-beda ya jurusannya. Cuman saya dan Alivia yang dari psikologi. Mungkin saya akan coba untuk biar teman-teman lebih ngeh gimana bedanya. Saya coba untuk kontekskan. Tapi ini kompetisinya kompetisi lain ya. Saya bilang aja deh, kompetisinya kompetisi debat. Saya pernah satu tim dengan teman saya dari FK. Dia anak kedokteran, 2 orang anak kedokteran, saya psikologi, satu lingkup FK. Saya juga pernah satu tim dengan 1 anak hukum dan 1 anak FKIP, pendidikan dia. Ketika mosi adalah topik yang dibahas dalam perdebatan. Ketika topik yang dibahas adalah relevan dengan jurusan dan fakultas saya dan teman-teman yang kedokteran tadi, kita bisa tampil dengan sangat baik. Tapi ketika misalkan mosinya kita sama sekali nggak tahu, kayak misalkan apa ya, dewan, ini saya bacakan salah satu mosi untuk debat ya. Dewan ini misalkan menyesalkan penguasaan Laut Cina Selatan dan sebagainya gitu ya. Itu kan sangat membutuhkan perspektif yang banyak. Nah, ketika kita nggak tahu kasusnya, kita nggak tahu konteksnya, saya psikologi, mereka berdua kedokteran, apa yang akan kita bahas coba? Ilmu psikologi dan ilmu kedokteran di sini tidak menjadi base utama dalam kasus ini. Mungkin psikologi bisa masuk, kedokteran bisa masuk, tapi kan landasannya bukan itu. Harus berlandaskan hukum atau hubungan internasional terlebih dahulu. Ketika itu sudah didapatkan, baru psikologinya masuk atau kedokterannya masuk. Beda cerita ketika saya satu tim dengan teman-teman hukum dan pendidikan. Ketika kita sama-sama nggak tahu tentang topik tersebut, yang seperti saya katakan tadi, saya akan memberikan perspektif dari psikologi. Teman saya yang hukum memberikan perspektif dari hukum. Dan teman saya yang pendidikan memberikan perspektif dari sisi dia. Artinya, 3 perspektif yang berbeda ini yang mana yang pada akhirnya lebih urgent, itu yang kita pakai. Nah, seperti itu. Artinya perspektifnya itu bisa berbeda gitu. Sebegitu berbedanya ketika kita jurusan. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa ketika kita ada di jurusan tersebut, kita akan terus diglorifikasi atau diagung-agungkan tentang permasalahan di jurusan tersebut. Kayak misalkan anak ekonomi pasti akan selalu dibilang kalau misalkan kita harus ekonominya bergerak, kita harus gini gitu kan. Kalau misalkan yang anak kedokteran, pasti mereka juga bakal diajarin tentang kayak sekarang tuh yang urgent tuh antimikrobal. Kita harus melawan resistensi antimikrobal. Mungkin buat kita anak psikologi, resistensi antimikrobal itu penting ya, kayak gitu. Nah, mungkin kita juga diajari terus kalau misalkan ayo kita tuh kalau ada orang yang berkebutuhan khusus, skizofrenia itu jangan dijudge, harus kita temani dan sebagainya. Mungkin buat anak HI mikir kalau emang itu penting ya, kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya ketika semakin banyak perspektif, kita akan semakin kaya pemikiran kita bagaimana.
itu adalah advantage sebenarnya. Kalau misalkan di peraturan nggak ada, maka itu adalah advantage. Tapi kalau di peraturan ada, berarti itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Terus sekalian saya mau nambahin kalau misalkan ketua itu kalau bisa relevan ya dengan topiknya. Kayak misalkan mau bahas psikologi ya ketuanya kalau bisa dari psikologi, jangan dari prodi lain. Agar lebih mudah untuk mencari dosen pembimbingnya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari juri. Kemarin saya itu tiba-tiba ditanyain ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, ditanyain, ini komiknya sudah diverifikasi belum ya sama ahli psikologi. Nah, untungnya dosen pembimbing saya adalah Bu Kiki yang dari psikologi. Artinya tim saya bisa menjawab itu dengan tenang. Coba kalau misalkan dosen saya dari prodi lain, mungkin saya nggak masuk BIMNAS gara-gara pertanyaan sederhana itu tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang tema yang diajukan oleh tema yang diajukan tadi berupa peta Masako dan sebagainya. Intinya adalah tentang pendampingan terhadap anak APK di masa COVID-19. Menurut saya tema ini menarik dan tema ini bagus-bagus saja. Cuman memang betul masalahnya adalah menurut saya, ini saya masih awam ya, ini saya melihat dari orang rata-rata saja atau average 90%, saya akan mempertanyakan bahwa ketika ada judul ini atau topik ini, saya pasti akan bertanya apa yang akan dilakukan kepada APK-nya. Apakah Anda akan mendampingi 24 jam setiap hari atau bagaimana? Artinya pendampingan itu harus dispesifikan. Ketika sudah spesifik ke pendidikan, oke tadi sudah bagus, ada observasi wawancara dan mendapatkan pendidikan. Namun saya rasa pendidikan pun itu masih sangat luas. Kayak misalkan pendidikan anak SD, SMP, SMA, kuliah, andragogi, pendidikan dewasa itu berbeda-beda. Kemudian pendidikan antara mengajar matematika, IPA, IPS itu juga berbeda-beda. Artinya ketika mau masuk ke pendidikan itu lebih baik juga dispesifikan pendidikan apa. Kayak misalnya fokusnya ke matematika, ya berarti nanti cari intervensinya yang untuk mengajarkan matematika secara mudah. Atau misalkan fokusnya ke sistemnya, misalkan pendidikan daring, nah berarti nanti cari intervensinya yang untuk ke pendidikan daringnya. Artinya ketika semakin spesifik itu akan semakin bagus dan akan semakin membuat juri itu paham tentang program dari teman-teman program yang teman-teman ajukan. Kalau dari saya seperti itu, mungkin Bu Kiki atau Bapak Ibu dosen UMP ingin menambahkan. Oke Rizal, aku nambahin sedikit ya Le. Jadi kalau tadi teman-teman tadi Rizal mengatakan yang tadi ya saya menyoroti yang beda jurusan. Itu sebenarnya ada di tingkat penjurian ya. Jadi juri itu ketika waktu seleksi awal tim itu yang dilihat pertama adalah judul, yang kedua adalah susunan penulis. Jadi kalau ini sedikit bocoran aja sih, tapi ini bocoran di UNS ya, kalau di UMP saya tidak tahu. Jadi biasanya dilihat dulu angkatan ya. Jadi tadi Rizal mengatakan angkatannya dari 19, 18 gitu. Jadi lihat dulu angkatan. Oh, angkatannya beragam. Oh, jurusannya karena kalau dilihat dari NIM kan bisa ya. Oh, NIM-nya depannya R atau G01 atau G00 gitu ya. Oh, beragam misalnya. Kemudian baru dilihat judulnya. Kalau ternyata nggak beragam, itu biasanya sudah di ini. Jadi pasti ada beragamnya. Jadi kemarin itu dua tim itu semuanya beragam dan kebanyakan juga paling nggak ada satu orang yang berbeda itu ya. Jadi itu pasti itu. Jadi kayak misalnya kemarin ada anak psikologi itu nyempil di timnya pertanian gitu. Dia satu-satunya anak psikologi, yang lain 4 orang yang lain itu anak pertanian gitu. Jadi pasti ada satu aja orang yang disempilin gitu ya. Dan itu jadi tadi saya melihat chat itu ada yang bertanya gimana sih nanti Rizal bisa menjawab ya, karena kan di sini Rizal yang berperan penting. Nah, jadi kayak tadi ada yang ada yang bertanya gimana kemudian kalau nanti nitip nama gitu. Nah, itu konsekuensinya gitu. Makanya kemudian harus mencari yang mungkin satu teman SMA dulu ya, satu teman SMA tapi beda jurusan, atau mungkin satu teman BEM, atau mungkin satu teman satu teman BEM ya biasanya kalau ini, atau satu teman UKM gitu ya misalnya. Jadi interpersonalnya sudah terbangun gitu. Jadi mungkin kalau mau nitip nama tuh jadi segan gitu. Tapi ya kejadian juga kemarin di tempatnya Rizal itu udah kenal lama ya juga nitip nama ya Zal ya. Ya monggo Zal.
Oke, itu untuk Mas. Untuk Ibnu, apakah sudah terjawab atau bagaimana? Atau ada lagi yang kurang jelas? Alhamdulillah udah terjawab. Tadi yang penting katanya ada satu anggota yang berbeda. Jadinya ya nggak apa-apa lah, nanti nyari gitu. Mudah-mudahan bisa bergabung dan ini bisa menjadi titik terang buat kelompok saya. Terima kasih atas jawabannya Kak Rizal sama Ibu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Yang berikutnya dari Mas Kukuh bertanya terkait bagaimana cara istilahnya cara menghabiskan dana yang telah ditentukan, karena masih bingung nih tentang pengalokasian dana yang harus digunakan dan dana apa yang tepat yang dicantumkan untuk proposal PKN seperti itu. Bagaimana? Mungkin dari Mas Rizal dulu atau dari Bu Kiki boleh? Bu Kiki, monggo Bu, silakan Bu. Rizal, Ya, Bu Kiki. Rizal dulu, Rizal yang tahu itu. Iya, Mas Rizal silakan. Sebenarnya untuk pertanyaan Yasmin, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini sebenarnya saya agak bingung dengan konteksnya. Maksudnya untuk pendanaannya ini apakah maksudnya UMP mengajarkan semacam PKM sendiri internal, kemudian ada pendanaannya, atau untuk yang program kemarin, atau yang bagaimana ya? Oke, mungkin yang dimaksud adalah supaya bisa lolos sampai ke PIMNAS ya, Mas. Karena mungkin dalam proposal itu kan ada pengalokasian dana yang digunakan dalam saat untuk program yang akan dilaksanakan nanti kan, ataupun produk yang akan dilaksanakan itu kira-kira apa sih yang membuat dana itu bisa dipertimbangkan oleh pihak Dikti agar dana tersebut bisa dicairkan seperti itu. Mungkin lebih ke seperti itu sih, Mas. Mungkin saya ini dulu ya, perjelas dulu. Saya kemarin memang beberapa kali mungkin pengalaman PKM di UMP sebelumnya. Jadi kebanyakan di antara kita misalnya nih PKMM itu alokasinya sekitar ini saya ada 2 laptop soalnya saya di sini. Iya, Pak, mantap. Misalnya PKMM gitu ya, alokasinya katakanlah misalnya ya 10 juta gitu. Nah, beberapa mahasiswa itu kurang paham. Jadi kadang yang diminta oleh panitia PKM dari kementerian misalnya 10 juta, kadang ada yang nulisnya hanya sekitar 7 juta, 8 juta gitu ya. Jadi pada bingung, biar pas 10 juta itu gimana? Padahal itu kan salah satu nanti pertimbangan, setahu saya ya, pertimbangan logis dari panitia untuk atau dari reviewer untuk kemudian bagaimana mahasiswa itu mengalokasikan dana sebesar 10 juta itu gitu. Saya kadang ada yang ya dimintanya 10 juta, tapi ketika di proposal hanya menuliskannya 7 juta, kemudian 8 juta gitu ya. Artinya kan nggak sampai maksimal 10 juta gitu. Padahal setahu saya itu kan harusnya maksimal semuanya dituliskan 10 juta. Mungkin sih mungkin ya yang dimaksud Kuku semacam itu. Jadi agar kemudian bisa pas 10 juta itu misalnya itu gimana sih gitu. Iya begitu. Soalnya ya saya nambahin sedikit ya Pak. Mohon maaf. Kan ini dari saya ini kan pelaksanaan nanti daring itu ditinjau lagi ternyata biayanya nggak sampai, bahkan hampir 0 gitu, nggak sampai 1 juta bahkan gitu. Oke, ya mungkin oke. Bagaimana Mas saya lupa namanya.
Mohon maaf. Parah juga. Mas Rizky kan? Benar ya, Mas? Mas, namaku Rizal. Oh iya, Mas Rizal. Ya, oke, Masya Allah. nggak masalah sih. Iya. Oke. Oke, nggak masalah. Mungkin saya akan mencoba untuk menjawab dulu, nanti mungkin ditambahin oleh Kiki atau Bapak Ibu dosen UMP mungkin bisa membenarkan saya apabila saya salah. Sepengetahuan saya untuk yang reguler atau yang reguler apa ya, yang offline, yang biasa, PKM yang offline, yang seperti biasanya, itu rentang untuk dananya kan 5 sampai 12 juta. Setahu saya, proposal itu akan aman ketika rentang dananya itu di antara 5 sampai 12 juta. Ketika rentang dananya itu ada di bawah 5 juta atau di atas 12 juta, biasanya memang langsung tidak diterima atau tidak di-ACC. Sepengetahuan saya, ketika selama berada di rentang itu, biasanya aman. Setelah biasanya tuh reviewer akan melihat ketika sudah masuk ke rentang ini, kemudian baru dipikir-pikir atau di logika judul seperti ini dengan biaya pendanaan seperti ini, apakah ini masuk akal atau tidak. Ketika memang ternyata judulnya itu sangat menjanjikan, namun dananya itu tidak sebanyak itu, biasanya dari pihak Kemdikbudnya juga akan memotong dananya itu dengan sendirinya. Untuk kemarin, waktu saya ajukan proposal di tahun 2019 yang lalu, batasannya itu masih 5 sampai 12 juta. Tim saya hanya mengajukan 6,9 juta. Sedangkan tim yang satu lagi saya tahu timnya Mbak Novia Diah yang sama-sama sepembimbingan dengan Bu Kiki itu kalau tidak salah kisarannya hampir sama, sekitar 7,2 atau 7,5 gitu. Saya pernah nanya ke Mbak Diah. Dan alhamdulillahnya tim saya dan tim Mbak Novia Diah ternyata lolos pendanaan. Berarti dari situ saya simpulkan bahwa tidak harus maksimal 12 juta, namun yang penting ada pada rentang 5 sampai 12 juta untuk pendanaan yang offline. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Masnya adalah gimana kalau daring atau online? Kayaknya nggak sebanyak itu deh pengeluarannya. Nah, dari Kemendikbud karena online kemarin juga dipotong pada akhirnya dari 5 sampai 12 juta kemudian dipotong menjadi 4,5 sampai 5 juta. Jadi dari pihak reviewer itu kembali mempertimbangkan ketika judulnya ini menjanjikan, maka itu akan lolos didanai. Pilihannya adalah 4,5 juta atau 5 juta. Itu pun di panduan yang baru. Jadi untuk kemarin itu kan karena COVID ya. Jadi itu panduan yang lama ditambah dengan panduan yang baru. Jadi ada 2 panduan. Nah, di panduan yang baru itu ada alokasi untuk masing-masing. Jadi untuk biaya dari 5 juta atau 4,5 juta itu 500.000 untuk penyimpanan, misalkan nyewa cloud, nyewa Google Drive atau nyewa pokoknya nyewa cloud storage gitu. Terus 3 jutanya itu buat produk. Nah, produknya ini bisa dalam bentuk produk online atau bisa dalam bentuk video dan sebagainya. 3 juta ini pokoknya buat produk. Terus juga dikasih kuota dikasih slot buat kuota internet 1,5 juta. Jadi bisa dimanfaatkan aja mungkin untuk kuota internet dari mitra atau mungkin kuota internet dosen dan sebagainya bisa dihabiskan sih menurut saya. Karena kalau misalkan tidak dihabiskan nanti biasanya diminta untuk dibalikin uangnya lagi ke panitia dan itu agak panjang ya proseduralnya. Jadi untuk menyusun sepengetahuan saya dan sepengalaman saya tidak harus maksimal atau minimal, yang penting ada pada rentang dan masuk akal. Karena nanti juga masih akan dipertimbangkan oleh reviewer lagi. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin Bu Kiki ingin menambahkan atau dari Bapak Ibu dosen UMP, monggo silakan. Iya. Monggo berikutnya dari Bu Kiki mungkin. Nggak ada ya, kalau
dana memang tidak ada apa istilahnya ya, life hack-nya nggak ada ya. Jadi kayak memang tadi ya seperti kata Kak Rizal ya, yang penting tuh kayak apa istilahnya tuh patut gitu ya, bahasa Jawanya tuh patut gitu ya. Jadi jangan kemudian misalnya penelitiannya apa, kemudian dananya terlalu besar, itu juga akan menjadi pertanyaan mau buat apa gitu. Karena memang nanti kalau susahnya nanti kan waktu di SPJ-nya itu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi memang harus betul-betul apa yang dibutuhkan itu memang dipikirkan betul ya. Jadi setiap komponen ya. Jadi bukan setiap komponen sih, setiap proses kalau saya bilang tuh. Jadi kayak misalnya bahkan kalau misalnya proses itu membutuhkan teman-teman itu berlangganan jurnal misalnya ya, misal contoh saja, meskipun tidak mungkin karena terlalu besar uangnya misalnya ya, itu kan dari tahap literatur review kan misalnya. Nah itu pun bisa didanakan, itu bisa gitu. Jadi setiap proses itu perlu istilahnya kayak setiap tahapannya itu perlu diperhatikan sehingga setiap tahapan itu butuh dana berapa. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu. Kalau teman-teman sudah, apalagi teman-teman yang senang berorganisasi ya, wah itu yang namanya bikin SPJ itu pasti sudah jadi makanan sehari-hari itu pasti. Jadi saya kira teman-teman mahasiswa pasti lebih paham ya cara itu. Jadi tadi ini betul ya yang dikatakan Rizal tadi, bahwa yang penting itu setiap komponen itu diperhatikan betul, jadi tahu gitu dana yang dibutuhkan berapa. Karena nanti ke belakangnya itu loh, kan kita kan berharap itu boleh ya, kayak oh aku lolos PIMNAS gitu, aku pengen nih lolos PIMNAS gitu. Jadi effort untuk menyiapkan proposalnya itu ya proposal PIMNAS gitu ya, tadi yang saya bilang. Tapi jangan kemudian itu jadi tekanan. Yang penting saya selalu mengatakan ini kepada Rizal dan dia dua tim itu kemarin, bahwa apapun hasilnya ya wis lah gitu. Yang penting kita sudah semaksimal mungkin yang kita bisa saat ini gitu. Jadi prosesnya itu dibikin maksimal, hasil tuh bonus gitu ya. Tapi memang harapan itu ada gitu. Nah, itu yang perlu itu. Jadi makanya tadi kalau nanti SPJ-nya gimana gitu. Padahal kan belum tentu lolos ya. Kita kan harapannya lolos kan gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan begitu. Monggo. Oke. Untuk Mas Kukuh, apakah sudah terjawab? Alhamdulillah. Terima kasih jawabannya. Udah jelas kok. Terima kasih juga Mas Tegar. Sip. Oke, siap. Untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Taufik ya, mungkin tadi sempat disinggung oleh Bu Kiki terkait bagaimana bagaimana caranya untuk mengompakkan tim yang beda fakultas ataupun mencarinya gitu kan, karena biasanya juga ada teman yang dari beda fakultas itu cuma nitip nama dan lain sebagainya. Tadi sempat disinggung oleh Bu Kiki mungkin, tapi dari Mas Rizal kan juga belum memberikan masukan nih. Kira-kira gimana nih dari Mas Rizal? Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jika saya boleh bercerita sedikit tentang proses pembentukan tim saya kemarin, sebenarnya kalau boleh jujur, saya tidak terlalu kesulitan untuk membentuk tim, dikarenakan sebenarnya tim saya itu adalah circle saya, teman-teman saya di SMA. Jadi kan PKMM itu kan 6 orang ya. Yang 5 itu adalah circle saya, teman saya dekat ketika di SMA, dan kebetulan semuanya masuk UNS di prodi yang berbeda-beda. Kemudian waktu masuk kuliah kita tuh pengen ayo dong lomba bareng, karena waktu SMA tuh kita semua lomba, cuman lombanya tuh ke pecah-pecah. Kayak misalkan teman saya yang Aldi sama Dewi itu ikut OSN-nya ekonomi, saya ikut OSN kebumian sama geografi, kemudian yang Anggit sama Aris itu ikutnya lomba karawitan sama mocopat, kan beda-beda banget ya. Nah, terus tuh kita tuh pengen buat nyatuin itu, apa ya, lomba apa ya sing kita bisa satu tim gitu loh.
Nah, akhirnya kan ada tuh PKM. Waktu itu PKM waktu bukaan di PIM UNS itu masih maksimal 5 orang. Terus kita build tim itu berlima. Nah, kemudian panduan dari Kemendikbud turun ternyata bisa 6 orang. Nah, terus kita berlima tuh mikir, siapa ya, satu orang lagi siapa ya? Terus saya tuh kepikiran adik tingkat saya, dan kebetulan adik tingkat saya itu juga adik tingkat SMA saya, adik kelas SMA saya. Jadi kita berenam tuh satu SMA. Saya berlima, saya dan teman-teman berlima itu satu circle sejak SMA. Sama satu lagi itu saya sudah kenal sama dia sebenarnya sejak SMA. Jadi sebenarnya dari situ itu sedikit banyak juga membantu dinamika tim ketika mengerjakan PKM ini, karena seperti yang tadi Bu Vicky jelaskan, PKM ini sangat panjang prosesnya dan jelas sangat melelahkan. Tentu untuk mencapai sesuatu yang sangat berharga itu tidaklah mudah ya prosesnya. Nah, ketika sudah ada apa ya namanya, sudah ada dalam tanda kutip itu kayak ikatan yang baik antar kita, karena kan kalau satu circle itu kan mesti kayak sefrekuensi kan pemikirannya, terus kayak kita nggak perlu untuk tim bonding, ya mungkin perlu tapi nggak yang dari nol banget gitu kan. Jadi kayak itu sangat membantu ketika kita benar-benar stres atau tertekan karena deadline PKM yang sering mendadak ya, itu kita benar-benar jadi bisa kompak dikarenakan yaitu tadi kita udah saling mengenal sejak SMA. Terus masalah tentang ada yang titip nama, ya saya percaya kalau itu akan selalu ada dimanapun, baik di PKM, di tugas kelas mungkin, tugas kelompok, pasti akan selalu ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi harus kita breakdown dulu karakteristiknya. Mungkin dulu saya waktu awal-awal semester saya suka sebel ya sama teman-teman saya yang mereka suka nitip nama atau apa. Namun kita harus breakdown dulu sebenarnya mereka itu jadi nitip nama itu kenapa. Nah, terus saya itu dapat dua jawaban dari pemikiran saya. Pertama, mereka tuh nitip nama memang karena males sih. Dasarnya memang males, nggak pengen ngerjain itu bisa. Alasan pertama. Alasan kedua, sebenarnya mereka tuh willing untuk mengerjakan, tapi mereka tuh nggak tahu harus ngapain. Atau mereka tuh sebenarnya bingung karena nggak ngikutin dari awal, tiba-tiba di tengah suruh ngerjain apa gitu. Nah, mungkin dia nggak tahu. Kayak misalkan ada teman saya yang waktu kita bikin proposal tuh ikut, semua berlima tuh ikut semua. Tapi ketika kita start mulai ngerjain PKM, kebetulan dia lagi sibuk banget karena dia jadi bendahara di BEM Univ kan. Nah, karena dia harus fokus ke situ dulu, akhirnya kita yang diskusi sisanya kan. Ketika dia baru gabung setelah itu, ya jelas dia bingung gitu loh. Nah, artinya caranya adalah ya akhirnya kita approach ke dianya dulu untuk jelasin dari awal pelan-pelan gitu. Biasanya sih memang ketua yang punya beban lebih banyak untuk melakukan itu ya, walaupun sebenarnya anggota pun juga boleh, tapi ketua saya rasa punya beban moral untuk melakukan itu. Kemudian kalau dari pengalaman saya, tips lagi kalau misalkan ada yang titip nama dan sebagainya, itu kan skenario terburuk ya dalam tim kita. Nah, kalau misalkan itu memang benar-benar terjadi, caranya adalah ketika building a team atau ketika bikin tim, itu carilah setidaknya satu orang temen yang benar-benar deket banget, satu pemikiran banget, satu standar itu kayak harus ada. Karena ketika misalkan ada orang-orang yang nitip nama, at least masih ada penyelamat tim di tim tersebut. Kayak misalkan di tim saya 6 orang. Saya harus akui dari 6 orang ini nggak semuanya memang aktif. Mungkin hanya 3-4 yang aktif. Yang aktif untuk mengerjakan PKM setiap hari dari pagi sampai malam mungkin hanya 3-4 orang. Nggak semua orang. Nah, caranya gimana? Dari 6 orang itu saya udah megang dulu 2 orang yang saya rasa dia punya satu visi sama saya, satu pemikiran dan juga satu standar. Mengapa standar ini sangat penting? Karena standar itu akan biasanya tuh sering bikin ribut standar itu. Karena kalau misalkan ada orang yang model perfeksionis, dia tuh nggak pengen buat ngerjain, nggak pengen hasil kerjaan tuh seadanya gitu loh. Pengen itu yang bagus, yang rapi, yang perfect, yang kayak gitu-gitu. Nah, di tim saya kebetulan ada 2 orang yang kita tuh satu standar. Jadi ketika misalkan
teman saya bertiga ini kebetulan mereka bisa untuk join, ya kita ngasihin bareng-bareng, berenang, kita tuker ide dan sebagainya. Tapi ketika yang 3 orang ini berhalangan, ya udah saya masih punya pegangan 2 orang ini. Nah, ketika misalkan salah satunya ada halangan, saya masih punya satu lagi untuk bantuin saya ngerjain, untuk bantuin tim ini biar bisa survive gitu loh. Nah, namun ketika misalkan dalam kondisi yang sangat teramat buruk, ketika semuanya sibuk, ya pada akhirnya nanti gantian. Kayak misalkan ketika berlima yang lain sibuk, ya saya harus mengcover sendiri. Ketika saya sibuk, teman saya mengcover. Ya, menurut saya harus gitu sih, harus cover mengcover. Dan menurut saya cover mengcover itu akan terjadi ketika tadi ada setidaknya itu yang kalian pegang, yang teman-teman pegang. Kayak misalkan yang tadi yang sefrekuensi, yang benar-benar deket. Dan kalau nggak ada itu tuh ya nanti bakal nggak bisa survive timnya dan nggak selesai pekerjaannya, karena itu banyak banget sih yang harus dikerjain, dan kayak sebenarnya dikerjain sendirian tuh terlalu berat sih. Paling nggak berdua bertiga itu bisa sih sebenarnya kalau mau ngerjain itu. Kalau dari saya, dari pengalaman saya, Nafis, mohon maaf, bagaimana ada saudara Nafis ingin menyampaikan sesuatu? Sudah. Oke Mas, monggo silakan dilanjut. Mohon maaf ya Mas. Sebenarnya udah sih, jawaban saya cuma kayak gitu sih. Yang penting kalau bikin tim, at least ada yang buat pegangan. Jadi ada yang harus sepemikiran, sefrekuensi, sestandar. Kalau itu nggak ada, ya udah ya, itu resiko yang siap Anda tanggung dan pilih. Tapi kalau ada itu tuh at least masih ada tempat buat tempat kayak buat jaga nih gitu loh. Nek misalkan ternyata kamunya sibuk, saya sibuk, kayak masih ada yang bisa kamu lempar tugasnya, nggak yang harus kamu kerjain atau nggak dikerjain pada akhirnya. Kalau saya gitu sih. Mungkin dari Bu Kiki atau dari Bapak Ibu dosen UMP ingin menambahkan atau merevisi saya. Monggo silakan, mungkin Pak Faisal ataupun dosen lain seperti Bu Gisel, Pak Zaldi, dan Bu Anggi, Nia. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup aja, Gar. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Oke, langsung saja ya ke pertanyaan terakhir dari Mbak Vina ingin bertanya nih, dari PKM yang sudah diajukan oleh Mas Rizal, itu apakah ada perbedaan dan bagaimana perkembangannya pada PKM Mas Rizal itu dari tahap universitas hingga ke tahap akhir? Begitu Mas, terima kasih. Monggo silakan Mas Rizal. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Berarti ini dari saya PIM UNS sampai ke PIMNAS begitu ya? Oh, iya kan? Ya, oke. Iya Mas, betul. Jadi kalau menurut saya standar di tiap-tiap jenjang itu berbeda-beda. Tapi ini juga nggak tahu ya, ini benar-benar tergantung dari juri maupun reviewer yang teman-teman dapetin. Karena juri sama reviewer itu adalah faktor X yang nggak bisa kita atur. Sebagus apapun program kita, kalau juri sama reviewernya nggak tertarik, ya udah selesai, nggak bakal lolos. Walaupun program itu sebenarnya bagus. Karena mohon maaf sekali saya harus bilang, saya harus mengatakan ini, karena memang kita belajar psikologi, kita akan punya sedikit tendensi untuk lebih mengunggulkan yang sama-sama psikologi, karena kita satu grup, in group favoritism bias atau semacamnya itu. Dan kita akan cenderung untuk meneglect ide-ide lain yang sebenarnya bagus, tapi menurut kita aneh, nggak gitu-gitu. Karena menurut saya ini tuh juga kejadian gitu pas di PIMNAS.
waktu di PIM UNS itu kan masih banyak ya, proposalnya itu sekitar 1.200-an, diambil 750-an. Nah itu tuh seleksinya menurut saya masih yang standar-standar sih, kayak masih administrasi, terus kayak masih judulnya ini menarik nggak ya, terus kayak bisa dilaksanakan enggak. Kalau misalkan memang bisa, biasanya direvisi banyak sih, kayak harus gini, ditambahin ini, ininya diganti ini. Tapi kalau nggak bisa atau nggak untuk dilakukan, biasanya dibuang sih, nggak dilolosin dari PIM UNS. Karena yang lolos dari PIM UNS juga masih banyak 150-an. Nah, kemudian setelah itu nanti submit kan ke Dikti, sekarang Puspresnas ya, sekarang namanya Puspresnasnya Kemdikbud, ganti nama sih. Itu tuh diseleksi lagi sama reviewer dari kementerian, dan menurut saya standarnya juga masih sama tentang apakah programnya itu menarik, apakah, menurut saya standarnya ini, pertama, apakah administrasinya itu memenuhi syarat atau enggak. Kalau iya, baru masuk ke yang kedua. Kalau enggak, ya udah dibuang proposalnya. Kalau yang pertama iya, baru yang kedua. Kreatif enggak programnya. Kalau misalkan iya, nanti baru masuk yang ketiga. Kalau enggak, ya udah enggak lolos lagi. Yang ketiga itu adalah apakah itu bisa dilakukan atau enggak. Seperti itu. Sebenarnya jujur, kemarin waktu PKM itu kan ketunda lama banget ya. Jadi kayak harusnya tuh Januari diumumin yang lolos siapa pendanaan, tapi kan karena pandemi diundur kan sampai nggak tahu kapan. Terus tiba-tiba ada info tuh Agustus dilakuin PKM tapi daring. Jujur, saya dan teman-teman tim sudah menebak kalau tim saya lolos. Masalahnya adalah saya merasa judul yang saya ajukan itu menarik sih menarik, tapi masih agak dalam tanda kutip biasa. Kalau untuk yang offline atau yang luring itu kayak sisi menariknya tuh masih kurang gitu loh dibandingkan dengan program-program yang lain. Namun ketika dipindahkan ke kondisi daring karena ada pandemi, ditambahkan persyaratan di kolom penilaiannya itu apakah program itu bisa dilakukan daring atau enggak, bobotnya itu gede banget, 30 atau 35%. Dan saya sama teman-teman langsung diskusi, kira-kira program kita bisa nggak ya kalau didaringin? Terus kayak teman-teman saya tuh bilang, ya bisa lah, kita bikin kopinya digital dan sebagainya. Oh iya juga ya. Terus saya tuh langsung udah feeling kalau misalkan ya emang peluangnya lolos sih, peluangnya besar banget buat lolos, karena itu bisa banget dilakuin di kondisi daring, dan itu juga jadi lebih menarik ketika di daring. Dan menurut saya, faktor yang pada akhirnya membuat tim saya lolos PIMNAS juga salah satunya itu dilakukan dengan daring, karena judul saya itu yang semula biasa-biasa saja, jadi menarik luar biasa karena digantikan daring, yang mana kita memanfaatkan digitalisasi itu semaksimal mungkin. Tapi nggak tahu ya untuk yang modelan luring nanti apakah hal itu masih terjadi, karena standar itu akan selalu berbeda setiap tahun dan di setiap ruangan perlombaan. Nah, kemudian setelah saya lolos pendanaan, kemudian saya melakukan programnya, membuat rancangan dan sebagainya, mengalokasikan dana dan sebagainya. Terus ada tuh presentasi di hadapan juri dari kementerian. Namanya PKP 2, itu untuk pemantauan laporan kemajuannya. Karena kan dari pemerintah udah ngasih uang nih. Nah, kira-kira uangnya ini kamu buat apa? Nah, itu kamu presentasikan di PKP 2 itu. Sebenarnya, saya nggak tahu Bu Kiki ya, tapi saya dan teman-teman tim tuh kayak udah feeling kalau misalkan masuk ke PIMNAS waktu itu. Lagi-lagi alasannya adalah karena ide saya itu menjadi menarik dan jurinya menjadi sangat berminat terhadap presentasi tim saya waktu PKP 2. Kadang tuh kita bisa tahu kita lolos atau enggak, kita menang atau enggak tuh hanya dari presentasi. Karena itu memang 10 menit yang sangat berharga dan menentukan. Dari 3 bulan rangkaian perjalanan, mungkin 1 tahun ya kalau dari proposal ya. Lanjut atau enggaknya tim teman-teman itu ditentukan 10 menit presentasi. Nah, kemudian setelah itu kan tim saya lolos lagi ke PIMNAS. Tapi sayangnya di PIMNAS sepertinya jurinya tidak terlalu tertarik dengan tim saya. Beliau lebih tertarik dengan tim-tim lain. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tim saya pada akhirnya nggak dapat medali. Ya, kembali lagi bahwa itu adalah faktor X yang nggak bisa kita kita kendalikan, tapi
ya kita nikmati saja dan kita berdoa yang sebaik mungkin. Yang penting intinya adalah administrasi itu harus benar-benar komplit dan nggak boleh salah. Karena ketika administrasinya benar, teman-teman baru punya kesempatan untuk maju ke tahap berikutnya dinilai idenya. Karena kalau dari administrasi salah, itu udah nggak bakal dinilai idenya, karena langsung gugur. Karena nilainya 0. Kalau nilai 0, ya di ranking nggak mungkin dapat peringkat tinggi kan? Ya kayak gitu sih. Kalau dari saya itu, mungkin Bu Kiki atau dari Bapak Ibu dosen UMP ingin menambahkan. Bagaimana untuk Bu Kiki? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, tadi pertanyaannya apa ya tadi ya? Terkait ini Bu, bentar Bu. Dari PKM yang telah diajukan oleh Mas Rizal, itu apakah ada perbedaan antara seleksi di tahap universitas hingga ke tahap akhir atau tidak? Ada atau perbedaan atau tidak? Lalu untuk perkembangannya bagaimana nih pada tahap dari universitas hingga lolos pada tahap akhir itu dari PIMNAS itu? Begitu Bu. Oke, perbedaan yang dimaksud itu konten ya? Atau apa? Oke, mungkin bisa langsung dari Saudari Vina Ayu, perbedaan yang dimaksud itu seperti apa nih sebenarnya nih dari Vina sendiri? Ya, konten. Ya, konten tuh sudah chat konten. Oke, siap. Oke, tadi ya saya sudah membahas di awal ya. Jadi konten itu selalu berkembang. Jadi yang diajukan pertama kali oleh Rizal dan kawan-kawan waktu itu untuk masuk ke PIM UNS itu kemudian mendapatkan revisi dari reviewer internal. Akhirnya kan ada revisian. Nah, jadi konten itu berkembang. Itu perkembangan pertama. Kemudian sewaktu menyiapkan untuk laporan kemajuan yang tadi istilahnya apa, Zal? PKP 2 ya? Atau P2P? PKP 2, Bu. Iya, PKP 2. PKP 2 itu waktu itu ada banyak apa istilahnya, kita melakukan banyak diskusi. Nah, ini juga yang mungkin tadi kelewat ya Rizal, mungkin belum ini ya. Jadi selain menjaga kerjasama dengan satu tim, teman-teman juga sebaiknya menjaga kerjasama dengan dosen pembimbing. Jadi pilihlah dosen pembimbing yang kalian itu nyaman. Itu kata kuncinya ya. Karena kalau kalian nyaman, kalian mau minta apa ke dosennya itu enak aja gitu ya. Kayak Rizal dan kawan-kawan itu ya misalnya, Bu bimbingan gitu ya. Karena saya enjoy saja dengan timnya Rizal, timnya dia, ya sudah enjoy saja gitu. Nah itu karena kalau misalnya nanti kalian teman-teman itu memilih dosen pembimbing yang mungkin kurang nyaman, nah itu akan menghambat ya. Karena kan pasti teman-teman butuh semacam bimbingan dan sebagainya. Apalagi kayak tadi yang disampaikan oleh Rizal, daring itu kemudian seperti luaran dan sebagainya, itu juga menjadi berbeda gitu ya, berbeda. Nah, itu yang perlu ya. Jadi pilihlah dosen pembimbing yang membuat Anda nyaman gitu. Karena itu akan berlanjut terus-menerus gitu. Nah, kemudian review itu kemudian kami lakukan ya. Jadi kita beberapa kali sih, meskipun waktu itu sempat off gitu ya. Jadi saya sudah dari awal mengatakan ke Rizal dan kawan-kawan mengatakan bahwa kayaknya aku nggak bisa bimbingan nih lama gitu. Karena ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan. Nah itu pada akhirnya kemudian tadi yang Rizal katakan harus ada beberapa orang yang bisa dipercaya gitu ya, kayak jadi ayo kita kerja bareng gitu ya. Karena kadang pembimbing kan juga tidak bisa kemudian 100% turn in di dalam dinamika kelompok itu gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, otomatis dalam proses review itu, otomatis laporan kemajuannya
itu otomatis isi kontennya itu akan lebih berkembang. Yang saya maksud berkembang itu bukan terkait dengan ini ya, misalnya gini, kayak tadi laporan kemajuan dengan proposal pasti berbeda. Karena di laporan kemajuan sudah ada pelaporan dana, sudah ada pelaporan luarannya sudah sampai mana saja. Bukan terkait dengan itu, tapi terkait dengan kedalamannya. Nah, biasanya yang paling terlihat itu adalah yang tadi saya katakan di awal, literaturnya, kekuatan literaturnya itu yang biasanya kemudian berkembang. Kemudian mungkin semacam, biasanya kalau PKMM itu ya, jadi kalau kemarin itu PKMM itu yang nggak boleh berubah adalah ada satu waktu itu memang diberikan kesempatan untuk mengubah mitra gitu ya. Tapi ketika misalnya mitra itu sudah ditetapkan, otomatis permasalahan yang embedded di dalamnya itu juga sudah ditetapkan. Nah, itu perkembangan konten itu adalah perkembangan yang kita makin semakin mendalam gitu ya. Ketika misalnya tadi yang kalau teman-teman melihat di PPT-nya Rizal terkait dengan kenapa harus si Budi, kenapa harus penamaan dengan si Budi, kenapa harus menggunakan komik, alasan-alasan yang sifatnya teoritis itu tidak muncul di proposal awal. Itu tidak ada di proposal awal. Tapi itu munculnya di laporan kemajuan. Jadi selalu ada perkembangan. Nah, kemudian waktu ke PIMNAS untuk menyiapkan laporan akhir, jadi laporan akhir di PIMNAS, itu kemudian apa yang dituliskan itu kemudian berkembang lagi. Jadi berawal dari pertanyaan tadi Rizal yang menjelaskan tadi, ditanya gimana verifikasinya. Nah, itu kemudian menjadi bahan lagi. Loh, apa ya berarti yang kurang dari laporan ini kan begitu. Oh, kurang ini, ada proses ini. Oh ya, berarti kita lakukan. Yang kemudian kita laporkan di laporan akhir. Jadi akan selalu berkembang konten itu. Nah, itu yang karena yang dibaca oleh juri ketika misalnya nih waktu PKP2 itu yang dibaca ya laporan kemajuan, bukan proposalnya. Ketika di PIMNAS yang dibaca ya laporan akhirnya, bukan laporan kemajuannya. Nah, begitu loh. Nah, jadi itu yang tapi bisa jadi sih dapat jurinya sama ya. Misalnya juri PKP2-nya sama dengan Delalah gitu ya. Delalah itu sama gitu waktu di PIMNAS sama, dapat jurinya juga sama. Itu bisa jadi juga terjadi gitu. Nah, itu jadi sesuatu hal tantangan ketika misalnya ada sesuatu perubahan atau suatu penambahan yang signifikan. Kayak kemarin kan ada itu di tempat kami ada itu ya. Nah, itu kita sudah berdoa itu, ya Allah jangan sampai jurinya sama gitu ya. Nah, alhamdulillah jurinya nggak sama antara yang di PKP2 dengan yang di PIMNAS. Nah, itu. Jadi konten itu akan selalu berkembang. Jadi teman-teman tidak perlu istilahnya tidak perlu takut gitu ya, kayak misalnya tadi lihat PPT-nya Rizal, kok rigid banget ya gitu. Pasti kesan pertama mungkin itu ya, kok rigid banget, semuanya terjelaskan dan sebagainya. Itu bukan hasil itu tidak muncul sejak laporan, sejak proposal itu tidak gitu. Itu proses yang berkembang gitu. Dan orang itu kan mudah belajar ya. Nah, itu jadi makanya tadi di awal saya tekankan bahwa mau belajar itu menjadi sesuatu hal yang penting kalau teman-teman kemudian memang ingin untuk masuk ke PKM ini. Karena tadi lelah fisik dan lelah psikis gitu ya. Yang penting sabar, ikhtiar. Terus apa lagi Zal, kamu Zal? Kamu belum ngomong loh ininya apa? Tips secara psikologisnya tuh apa gitu loh Zal, biar bertahan sampai titik darah penghabisan gitu loh Zal. Kalau saya mungkin yang utama itu hanya satu ya Bu, pasrah. Karena ketika saya pasrah dari awal, saya malah lolos terus Bu. Tapi ketika saya berharap satu kali, saya malah terjatuh. Iya, oke. Kamu sudah healing toh, kamu sudah healing ya sekarang ya. Oke, nah itu ya teman-teman, pasrah tadi kalau Rizal, karena Rizal punya banyak pengalaman itu. Nah itu, jadi setiap orang punya, teman-teman pasti punya itu tadi ya. Itu sih kalau saran dari saya, jadi
dan menjawab tadi ya, konten itu akan selalu berkembang, tenang saja, dan jangan terbebani ya tadi ya, yang perlu digarisbawahi jangan terbebani dengan melihat PPT-nya Rizal misalnya, kok kayak gini gitu, aku bisa nggak ya gitu. Itu konten berkembang itu. Jadi bukan sejak awal proposalnya semacam itu, bukan gitu. Tapi itu berkembang yang kemudian sampai di laporan akhirnya itu jadinya gitu. Seperti itu, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Saya ini disuruh closing sekalian sama Mas Faisal. Jokes saya betul ya Mas Faisal ya. Enggak, Monggo maksudnya silakan Ibu. kasih motivasi gitu, oke. Motivasi. Oh, closing motivasi Ibu. Gitu aja. Orang ya, 100 orang mau bikin PKM semua. Wah, saya keren sekali karena jujur ya di tempat di tempat kami itu susahnya minta ampun. Untuk kayak Rizal itu coba aja sekarang ditanya, Zal, tahun ini mau bikin PKM lagi nggak gitu? Zal? Iya Bu. Oh iya. Mau Untuk bikin pertanyaannya PKM tadi lagi ya Bu. nggak? Mau bikin PKM lagi nggak tahun ini? Belum tahu Belum Bu. bisa jawab. Ya, Masih belum menunggu bisa. panduan. Oke, masih menunggu panduan. Nah, itu. Jadi memang itu menjadi permasalahan bertahun-tahun ya. Jadi tidak hanya tahun ini saja atau tahun kemarin atau kapan enggak gitu. Tapi memang itu. Jadi memang tadi makanya saya langsung mengamini ketika ada rekognisi itu ya. Karena tadi Mas Tegar juga waktu selesai paparan dari saya dan Rizal yang dikutip pertama kali adalah rekognisinya ya tadi ya, bebas skripsi dan bebas KKN. Iya Mas Tegar ya? Betul sekali Bu. Sangat ada kaitannya. Jadi tadi saya waktu Mas Tegar bilang, berarti memang yang menjadi atensinya memang itu. Jadi memang semoga, dan saya tadi tanya ke Mas Faisal kan di UMP juga ada ya, kalau PKM M itu bebas KKN, kalau PKMP itu bebas skripsi. Di tempat kami juga semacam itu. Kalau di tempat kami PKMM, khusus PKMM itu dapat dua-duanya. Nah, bebas skripsi yang auto A ya, jadi tanpa diuji auto A. Nah, itu barangkali itu bisa menjadi semacam motivasi besar untuk teman-teman PKM ini gitu ya. Karena gini teman-teman, PKM ini kalau sudah sampai lolos dikti itu sudah dapat prestasi karena nanti ada sertifikatnya. Jadi teman-teman sudah ada dapat sertifikat lolos PKM dikti. Sampai ke PIMNAS akan dapat sertifikat lagi dan akan ada reward lagi ya dari Kemendikbud. Nah, tapi misal tidak lolos itu, kemudian prestasi dari mana? Dari dua kelompok yang ini, dua kelompok baik Rizal dan Diah ini, hasil mereka kemarin itu sudah mengeluarkan prestasi. Yaitu apa? Jadi dari komiknya dan kemudian dari buku panduan yang dibuat oleh kelompoknya Diah, itu sudah di ISBN. Jadi sudah ada buku ISBN atas nama mereka sebagai mahasiswa. Loh, mahasiswa sudah punya buku ISBN. Wah, itu masuk ke CV itu bagus banget itu. Nah, tidak sampai di situ aja. Buku yang mereka ISBN kan saya daftarkan ke hak cipta. Jadi mereka sekarang sudah punya hak cipta. Jadi sudah punya HKI, sudah punya buku ber-ISBN. Jadi kalaupun misalnya tadi tidak lolos ini ya itu sudah prestasi. Dua hal itu sudah merupakan prestasi. Yang itu kalau sudah masuk ke portofolio, wah menurut saya sih sudah menjual sih kalau untuk mahasiswa sudah punya buku ber-ISBN, sudah punya hak cipta untuk bukunya begitu. Jadi pasti akan ada banyak manfaat dari ini, dan motivasi terbesar tadi ya bebas skripsi. Aku pengen bebas skripsi, aku pengen lulus 3 tahun gitu ya.
Nah, kan gitu. Itu jadi motivasi terbesar semoga. Begitu dari saya karena saya disuruh closing sama Mas Faisal. Jadi begitu teman-teman paparan dari saya dan juga Mas Rizal Galih Pradana. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah ucap atau salah tindakan gitu ya. Semoga apa yang kami sampaikan itu bisa memberi banyak manfaat dan semoga apa yang disampaikan oleh Mas Rizal itu bisa memberikan percikan-percikan ide yang kemudian nanti membuat teman-teman itu ter-trigger untuk wah malam ini ayo rapat bikin proposal PKM misalnya kan gitu. Gitu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung saja. Karena tadi sudah di closing juga, langsung saya serahkan langsung kepada Pak Faisal. Kami persilakan. Baik, teman-teman, saya sekaligus menutup mata kuliah ini ya selama 1 semester. Ya meskipun biasanya mata kuliah ini kita mata kuliah hura-hura gitu ya, tapi karena sedang masa pandemi ya seoptimal mungkin gitu ya kita memanfaatkan agar kemudian kita bisa mengembangkan diri dan karir. Satu hal lagi gitu ya yang mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan ujian akhir semester untuk mata kuliah ini, seperti mungkin sudah pernah disampaikan belum ya? Bentar. Jadi kita masih mengikuti ini gitu ya. Teman-teman masih ada waktu sampai besok Ahad 10 Januari 2021 untuk mengumpulkan proposalnya gitu ya. Meskipun nanti masih akan direview di tingkat universitas gitu ya, sebelum nanti akan di-upload ke Simbol Mawa Kemendikbud. Nah, upload ke simpkm.ump.ac.id sifatnya wajib gitu ya. Dan itu yang nanti akan kita nilai sebagai UAS. Jadi nanti saya akan menilai kita gitu ya. Kita tim dosen pengembangan diri dan karir akan menilai UAS itu berdasarkan proposal yang kalian upload. Hanya yang kalian upload gitu ya. Yang tidak di-upload tidak akan kita nilai. Artinya kalau misalnya teman-teman tidak mengupload gitu ya, artinya juga tetap tidak akan mendapatkan nilai untuk UAS. Seperti itu. Ada pertanyaan kah? Sudah berangkat ya. Izin bertanya Pak sedikit Pak. Ya. Untuk uploadnya itu misal kalau proposalnya belum jadi semua gitu, ada hal-hal yang masih bolong gitu, itu nggak apa-apa. Bolong gimana? Nggak apa-apa. Hah? Bolong gimana? Ada yang belum lengkap gitu, formatnya atau apa yang belum lengkap. Ya diusahakan dulu sih deh. Misal tanggal 10 masih ada yang kurang sedikit atau dari direksinya atau apa penulisannya mungkin ada yang kurang rapi atau kurang bagus gitu, nggak apa-apa kan ya Pak? Ya, untuk yang tanggal 10 saya sih di-upload saja nggak apa-apa gitu ya. Ini masih review tingkat universitas deh. Gitu ya. Ini kan kalau kita lihat di jadwalnya itu kan sampai tanggal 11 antara 17 itu kan kita ini ya di review nanti di tingkat universitas, nanti dikembalikan lagi apa yang perlu diperbaiki, baru nanti akan dikirim teman-teman yang nanti mungkin dianggap layak untuk diteruskan ke Kemendikbud, ya itu nilai plus gitu ya.
Dan kita berharap sampai ke sana. Tapi sekali lagi, ya membuatnya saja ini sudah berupa sesuatu yang memang butuh effort untuk kita. Artinya nggak apa-apa sih, kalau misalnya masih kurang dikit mungkin masalah penulisan dan sebagainya. Atau nanti Iya. masih akan direview. Terima kasih, Pak. Jadi nanti akan kita nilai sebagai nilai UAS teman-teman adalah untuk yang diupload maksimal tanggal 10 itu ya. Urusan nanti teman-teman nanti akan lolos sampai ke ke nasional atau tidak, yaitu rezeki dari Allah lah kalau itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya maaf Pak, itu sih setiap mahasiswa wajib upload atau cuma ketuanya ya Pak? Satu tim, satu itu. Jadi nggak semua mahasiswa harus upload gitu ya. Kecuali kalau nanti, jadi nanti gini, kalau untuk kepentingan mata kuliah ini, setelah teman-teman upload di sini, nanti kita akan membuka link di OnClass untuk teman-teman mengupload proposal yang kemarin diupload di simpkm.ump.ac.id untuk kemudian diupload lagi di di OnClass. Gitu ya. Beserta bukti uploadnya. Tapi kan ini Pak, maaf ya, dari tim saya kan beda fakultas Pak. Gimana ya? Ya nggak apa-apa. Maksudnya itu yang ngupload di SIM PKM UMP. Biasanya ketuanya. Oh ya. Berarti nanti juga di upload di OnClass. Ya itu kan berarti yang upload kan itu kamu ya ke OnClass. Kalau yang upload ke SIM PKM-nya kan berarti ketuanya. Ketua. Nah. Baik Pak, makasih Pak. Sudah ya. Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup gitu ya untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih mungkin untuk Mbak Kiki dan Mas Rizal atas sharingnya gitu ya. Karena memang agak sulit nih tadi saya agak sulit untuk cari siapa ya dari psikologi yang pernah lolos PKM gitu. Kemarin ada siapa ya? Saya lupa namanya. 3E. Saya lupa namanya. Semester 5 ya? Semester 5. Ya, semester 5 ya. Itu gabung dengan tim pertanian. Pertanian. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman silakan kemudian nanti upload, dan kemudian kita akan meminta proposal teman-teman yang sudah diupload untuk kita nilai. Saya rasa itu saja gitu ya teman-teman. Intinya kita terima kasih selama 1 semester ini teman-teman sudah berpartisipasi dalam mata kuliah daring kita. Meskipun ya tidak, mungkin masih ada sesuatu yang belum optimal dan sebagainya, kami selaku dosen mata kuliah Mandiri dan Karir, minta maaf jika kemudian ada kemudian hal-hal yang mungkin tidak berkenan dan sebagainya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Gitu. Mungkin dosen-dosen lain ada yang mau menyampaikan. Yang masih ada siapa? Pak Saldi, Dunia, Bu Fatin, Bu Gisel, ada yang disampaikan kah? Bu Gisel nggak cukup, pasti tangan terjadi. Apalagi hujan. Baik, kalau tidak ada, saya closing saja ya mata kuliah kita selama 1 semester dan untuk malam hari ini. Kalau saya masih ada dan Mbak Kiki, kami ucapkan terima kasih atas sharingnya. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita semua. Kita bisa baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelawak.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.